ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Lagi dan lagi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan detik ini kita masih diberi umur panjang, masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan, dan masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita menuju buyutullah, rumah-rumah Allah dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat isya dan insya Allah dilanjutkan dengan tarawih. Mudah-mudahan ibadah kita puasa maupun sholat maghrib isya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia, dan mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin salat jamaah salat isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bosan-bosannya mendengarkan, kalau di masjid ini istilah kultum ya, kuliah 7 menit atau tausiah agama. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, karena tausiah atau mendengarkan ceramah agama itu adalah kebutuhan rohani. Karena tubuh kita ini ada dua, itu jasmani dan rohani. Kita tidak bisa bayangkan kalau seandainya jasmani kita ini tidak dipenuhi, misalnya kita tidak makan, misalnya tidak minum, maka kita akan lemas, lemah, dan insya Allah sakit ya. Begitupun dengan kebutuhan rohani. Kalau setiap hari atau dalam satu minggu tidak pernah mendengarkan tausiah, mendengarkan ceramah-ceramah agama, dan ini nanti hati kita ini menjadi mati. Kalau sudah mati, itu sudah jelas hidayah tidak masuk. Kalau mati hati, maka salangi sero lagi main de kiai kesana Jawa ya. Lewat dengan kalian itu istilahnya hati yang sudah mati. Maka kita tidak bosan-bosannya. Alhamdulillah program di masjid ini 1 bulan penuh insya Allah full dengan kuntum, baik itu dari ustadz-ustadz yang kondang dari atas dan juga adik-adik kita di sini yang dari pesantren. Alhamdulillah sudah berpartisipasi mengikuti program yang dicanangkan oleh pengurus masjid. Jamaah salat isya dan tarawih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang puasa maka tidak ada habisnya, dan kita sudah masuk dalam paruh waktu yang kedua. Puasa ini kalau diibaratkan di turnamen ini, kita sudah masuk dalam babak semifinal. Kalau penyisian kemarin itu jangan heran, bahkan di tahun kemarin itu kita punya masjid sampai dibuatkan serep ya, panggung sampai di belakang. Artinya apa? Itu babak penyisian. Kalau kita ikut futsal ya, ikut turnamen futsal, itu babak penyisian, tim-tim Tembore ikut tahun ini. Penyisian ikut semua. Akhirnya sekarang sudah babak semifinal, akhirnya sudah tinggal orang-orang pilihan, orang-orang yang mampu. Maka dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan. Tapi bahasa Arab kutiba itu asal katanya kataba yaktubu. Kalau orang yang paham bahasa Arab
madrasah. Kata yaktubu artinya menulis. Tapi kenapa diartikan diwajibkan? Kalau kutiba ditulis. Kalau dalam sebuah perjanjian, ya, artinya dalam sebuah perjanjian tanpa ditulis maka itu tidak kuat. Tidak ada, maksudnya hukumnya tidak kuat. Hanya omong saja, hanya omong, misalkan gade sawah lawakan ngampung, itu tidak kuat. Ya. Tapi kalau ditulis maka ini kuat. Ya. Begitu pun dengan puasa, karena perjanjian kita dengan Allah. Saking wajibnya puasa itu, maka Allah wajibkan kepada orang beriman. Makanya Allah tahu bahwa yang mampu menjalankan puasa ini adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas, ya ayyuhal arabiyyun, wahai orang-orang Arab, wahai manusia, tidak. Ya ayyuhalladzina amanu, yang mampu menjalankan puasa itu adalah orang-orang beriman. Dan alhamdulillah kita pada malam hari ini adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang terpilih. Kita mampu menjalankan puasa dan sholat tarawih, insya Allah sampai 30 hari atau 1 bulan. Alhamdulillah. Jadi jangan sampai kita kalah ya. Jadi sebentar lagi final. Insya Allah nanti kita keluar sebagai orang-orang yang juara atau pemenangnya. Kita akan mendapatkan yang namanya predikat muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Jadi predikat Oyo nggak cukup pakai sekolah ya. Kalau profesor, doktor itu pakai sekolah. Tapi predikat ini adalah langsung diberikan, gelar yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Jadi mudah-mudahan di paruh yang kedua ini kita dianjurkan untuk terus berdoa kepada Allah, ya, diberi kekuatan, diberi hidayah, ya, sehingga kita mampu menjalankan puasa sampai dengan akhir. Hadirin jamaah salat Isya dan Tarawih Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir kami dari pengurus masjid khususnya UPZ ya, unit pengumpul zakat atau panitia zakat fitrah, kemarin kita sudah rapat di masjid ya, hari Jumat. Jadi mulai malam ini dan seterusnya kita sudah menerima zakat fitrah dan juga zakat mal. Dan insya Allah nanti disalurkan kepada yang berhak untuk menerimanya. Jadi perlu diketahui, kami informasikan untuk zakat fitrah sesuai dengan rapat kemarin dan dengan kita sudah cek ya, zakat fitrah itu adalah makanan pokok ya. Jadi lebih afdol itu zat makanan pokok. Kalau kita dimbai beras ya seharusnya pakai beras ya. Tapi kalau memang terpaksa, kalau beras dikeni, berarti diuangkan. Ya. Jadi kemarin kita keliling pasar, beras yang paling murah itu 16.000. Kalau 16.000 termurah, maka kalau 16.000 itu kita kalikan 2,5 kilo, ketemu berapa ya? Ya 40.000. Jadi per jiwa ya, per jiwa 40.000 itu kalau diuangkan dan ditambah dengan infak. Infaknya di sini diberi standar yaitu 10.000 karena kita ada pembangunan masjid. Jadi paling rendah itu 10.000. Tapi kalau saya pingin 1 juta, alhamdulillah persilakan ya. Maksudnya paling minimal ya. Minimal itu 10.000. Jadi untuk infaknya. Kalau zakat fitrah insyaallah tadi 40.000. Insyaallah ya. Mungkin ada yang mau menyerahkan zakat fitrah, jadi tolong panitia zakat yang kemarin itu mungkin perlu saya sebutkan lagi namanya ya, atau tidak perlu ya. Yang kemarin sudah tahu tugas-tugasnya, mulai besok khususnya yang bendahara ya, atau administrasi itu tolong disiapkan dengan baik. Mungkin hanya yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam. Oh ya, terakhir ada informasi sebentar ba'da tarawih nanti semua kita yang hadir ini kita berlomba-lomba mencari pahala ya di bulan Ramadan ini. Jadi ada pekerjaan lanjutan, pengecoran apa namanya? Dep, ya, apa istilahnya ya? Ringbal, istilah ringbal ya. Kita ntar insyaallah kita semua ambil bagian ya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.